Smart listeners, salah satu masalah kontemporer dalam keluarga saat ini adalah anak-anak yang kecanduan games online. Setiap saya mengisi seminar parenting, selalu ada keluhan para orang tua terkait adiksi game online pada anak. Teknologi digital memang bermata dua, sehingga ada sisi positif dan negatif yang perlu kita pahami. Agar mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana, tentulah pilihan yang paling tepat. Pertanyaannya adalah, mengapa seseorang menjadi kecanduan game online? Di antaranya ada faktor biologi, psikologi, dan sosial. Mari kita cermati satu persatu, mungkin ada di antara faktor tersebut yang melingkupi anak kita. Pertama, manusia memiliki hormon dopamin yang rendah. Ketika hormon meningkat, maka akan menimbulkan efek senang. Saat anak bermain games online, maka neurotransmitter dopamin akan meningkat, sehingga menimbulkan rasa senang. Efek peningkatan hormon dopamin yang menyenangkan akan membuat tubuh selalu mencari cara, benda atau kegiatan apapun yang bisa meningkatkan dopaminnya. Sehingga dari sisi biologi, seseorang yang memiliki gangguan neurotransmitter dopamin akan lebih rentan mengalami kecanduan. Kedua, tayangan dari berbagai permainan games online memacu adrenalin pemain. Apalagi ada tantangan seru pada setiap level permainan yang menjadi daya tarik sekaligus risiko bagi orang-orang yang pada dasarnya secara psikologi senang mencari tantangan. Anak-anak yang suka bermain game biasanya suka dengan tantangan-tantangan. Tanpa disadari, hal ini juga melatih kreativitasnya dalam memecahkan masalah. Semakin tinggi level permainan, maka dia akan semakin tertantang untuk dapat menyelesaikannya. Inilah yang menyebabkan mengapa anak laki-laki yang otaknya cenderung kompetitif dan menyukai tantangan lebih menyukai games online. Mereka merasa gembira setelah mampu menyelesaikan misi dalam permainan dan berusaha menyelesaikan tantangannya. Ketiga, game sangat menyenangkan. Para penyuka game, terlebih anak-anak, pasti setuju dengan pernyataan ini. Saya akui, pelajaran di sekolah saat ini lebih sulit dan kompleks. Kadang saya sendiri tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi pekerjaan rumah anak-anak saya. Terlebih, anak-anak yang sekolahnya full day. Ditambah lagi jika anak pun mendapatkan pelajaran tambahan di lembaga kursus. Tentunya sesampai di rumah, mereka sudah dalam kondisi lelah, sama dengan orang tua yang pulang bekerja. Jika anak ini pun mendapatkan tekanan psikologis bullying dari lingkungan sekolah, maka hal ini pun menambah kelelahan fisik dan otak anak. Tentu dalam kondisi seperti ini, anak-anak kita ingin mencari hal-hal yang dapat menghilangkan kelelahan sekaligus menimbulkan kebahagiaan dan menyenangkan. Maka game online menjadi pilihan yang menarik daripada dunia nyata dengan segala rutinitasnya. Keempat, games online melibatkan banyak pemain, sehingga membuat anak larut dalam permainan karena pembuat game tahu sekali bagaimana membuat si anak mencari hal-hal yang dibutuhkan dalam permainan, seperti tanpa berkesudahan. Pemain pun terperangkap untuk menyelesaikan misi dalam waktu bermain yang lumayan lama. Ada loh game yang membutuhkan waktu lebih dari 40 jam seminggu untuk menyelesaikan misinya. Hal lain yang lebih menjebak adalah elemen sosial yang membuat anak sulit berhenti. Games yang dimainkan berjamaah ini akan memuaskan pemainnya. Ditambah adanya perasaan berkompeten, merasa lebih berkuasa, dan yang paling mengikat adalah merasa terhubung antara satu pemain dengan pemain lainnya. Sehingga anak merasa perlu terus-menerus bermain game karena teman-teman dunia mayanya memerlukan dirinya, terutama dalam memenangkan permainan.
Di sisi lain, para pembuat game sangat mampu menjadikan permainannya sebagai candu karena memicu sistem reward pada otak anak, hingga akhirnya membentuk perilaku sang anak. Studi yang dilakukan oleh Ophir Churel dari California State University melalui serangkaian pemindahan MRI menyatakan video game memiliki efek yang mirip dengan penggunaan obat-obatan terlarang di otak anak. Bedanya, bagian pengendalian diri pada anak yang kecanduan game masih lebih baik. Smart Listeners menyadari faktor-faktor yang mampu memicu anak-anak kita untuk lebih teradiksi games online. Maka sebagai orang tua kita dapat mencermati apakah anak-anak kita memiliki faktor-faktor risiko tersebut. Jika jawabannya adalah ya, maka sebagai orang tua kita perlu formulasi khusus dalam menyikapi sehingga anak tidak teradiksi dalam bermain games online.